Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat kembali melanjutkan membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah Ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih membahas hadis-hadis terkait jenazah. An Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Samurah bin Jundub, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, Sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya salat jenazah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam ra'atin. Di saat itu jenazahnya adalah seorang wanita. Matat fi nifasiha. Yang meninggal di saat wanita itu dalam kondisi nifas. Faqama wasatoha, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah-tengah wanita tersebut. Artinya berdirinya bukan di sejajar dengan kepala, namun sejajar dengan dada wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama adalah anna daman nifas la yamna'u minas salati 'alaiha. Bahwasannya keluarnya darah nifas itu tidak menghalangi seseorang untuk disolati sebagaimana keluarnya darah haid. Jadi wanita yang nifas, wanita yang keluar haid, itu ketika dia meninggal dunia, maka tetap disolati. Yang tidak boleh adalah ketika mereka masih hidup untuk melaksanakan apa? Sholat. Tapi kalau seandainya mereka meninggal dunia, maka mereka disolati. Sebagaimana orang yang junub ketika dia meninggal dunia, maka tetap dimandikan, kemudian disolati. Lalu siapa yang tidak disolati? Yang tidak disolati adalah orang yang meninggal di medan perang. Jadi kalau wanita nifas, walaupun kita tahu bahwasannya orang yang meninggal di saat nifas ini termasuk orang yang syahid. Tapi syahidnya syahid di akhirat. Dihukumi syahid di akhirat. Di dunia diperlakukan sebagaimana layaknya jenazah-jenazah yang lain. Disolati. Yang tidak disolati adalah seseorang yang meninggal di medan perang. Maka mereka tidak disolati. Sebagaimana praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, Jabir bin Abdullah menceritakan, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amara fi qatla Uhudin bidafnihim bidimaihim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk korban-korban perang di perang Uhud, untuk para syuhada di perang Uhud, agar dikubur dengan darah-darah mereka. Jadi tanpa dimandikan, langsung dikubur. Walam yusalli alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensolati mereka. Walam yughassalu, dan mereka juga tidak dimandikan. Jadi orang-orang yang mati syahid di medan perang jamaah, mereka tidak dimandikan, dikubur dengan bersamaan dengan darah-darah mereka, dengan pakaian yang mereka kenakan, dan mereka juga tidak disolati. Kenapa? Kata para ulama, li'annahum syuhada, karena mereka adalah orang-orang mati syahid. Dan orang-orang mati syahid, dosa-dosanya telah diampuni. Jadi tidak perlu lagi disolat jenazah, yang intinya adalah kita minta kepada Allah agar Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Ini poin yang pertama. Jadi wanita nifas
tetap disolati. Yang tidak boleh adalah ketika wanita nifas itu dalam kondisi hidup dia apa? Sholat. Sebagaimana wanita haid. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang bisa kita ambil dari sini bahwasannya anna ghaira syahidil ma'rakah mimman dzukiru minasyuhada yusalla alaihim. Bahwasannya selain orang yang wafat di medan perang, walaupun disebut dengan mati syahid, tetap disolati. Jadi kita tahu jamaah bahwasannya syuhada itu ada dua. Ada syuhada dunia, ada syuhada akhirah, ada syuhada dunia wal akhirah. Yang pertama syuhada akhirah. Syuhada akhirah adalah orang yang mati syahid, dihukumi syahid, tapi hanya di akhirat. Di dunia diperlakukan sebagaimana layaknya jenazah yang lain. Seperti orang yang meninggal dalam kondisi perut apa? Sakit. Dia mati syahid, dihukumi syahid, tapi syahid di mana? Di akhirat. Yang kedua adalah syahid di dunia dan di akhirat. Kalau syahid di dunia dan di akhirat adalah orang yang meninggal di medan perang. Di dunia dianggap sebagai syahid, di akhirat juga dianggap sebagai apa? Syahid. Yang tidak disolati syuhada, orang yang mati syahid dunia akhirat atau akhirat dunia akhirat. Yang tidak disolati adalah syahid dunia akhirat, yaitu orang yang meninggal di medan perang. Adapun syahid akhirat, orang yang tergolong mati syahid namun di akhirat nanti tetap disolati. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, asyhada'u khamsah. Orang yang mati syahid itu ada 5. Nanti kita sebutkan orang mati syahid. Al-mata'un, orang yang mati karena wabah ta'un. Ini syahid dunia atau akhirat? Akhirat. Wal mabtun, orang yang mati karena sakit perut. Orang mati sakit perut juga dihitung syahid. Sakit perut sini luas, termasuk di dalamnya jantung, termasuk di dalamnya pokoknya organ dalam. Jadi kata para ulama, yang sakitnya organ dalam ini termasuk apa? Sakit perut. Ini orang yang meninggal karena sakit perut ini syahidnya di dunia akhirat atau akhirat? Akhirat. Wal ghariq, orang yang meninggal dalam kondisi tenggelam. Sebagaimana banyak saudara-saudara kita di Sumatera yang mereka meninggal karena apa? Tenggelam. Mereka juga mati syahid, insyaallah. Wasahibul hadmi, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan. Wasyahid fi sabilillah, dan orang yang syahid di jalan Allah. Jadi kalau di jalan Allah di medan perang, berarti dia syahid dunia akhirat. Disebutkan dalam riwayat lain, sahibul harik syahid, orang yang meninggal karena terbakar mati syahid. Wal mar'atu tamutu bijum'in syahidah, wanita yang meninggal dalam kondisi nifas juga termasuk syahid. Jadi yang kita sebutkan tadi jamaah, orang yang meninggal karena wabah taun, orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang meninggal karena tenggelam, orang yang meninggal karena apa tadi? Tertimpa reruntuhan, orang yang meninggal karena terbakar, orang yang meninggal karena nifas, ini semua walaupun disebut syahid, syahidnya di mana? Di akhirat, di dunia tetap disolati, di dunia tetap dimandikan dan tetap disolati. Yang tidak dimandikan dan tidak disolati itu hanya syahid dunia akhirat. Orang yang meninggal di medan perang. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya kalau seandainya jenazahnya itu adalah seorang wanita, faqama fi wasatiha, maka imam berdiri di tengah-tengah jenazah. Jadi di tengah-tengah jenazah. Sebagaimana pernyataan dari Samurah ibn Jundub. Kata Samurah bin Jundub, faqama wasatoha. Maka Nabi SAW berdiri sejajar dengan tengah-tengah jenazah tersebut. Ini kalau seandainya jenazahnya adalah perempuan. Adapun kalau seandainya jenazahnya adalah laki-laki, maka sejajar dengan apa? Kepala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW. Kata Ala ibn Ziyad, dia bertanya kepada Anas bin Malik, ya Aba Hamzah, wahai Anas bin Malik, ahakadha kana yaf'alu Rasulullah SAW. Jadi suatu hari
Anas bin Malik sedang mensolati jenazah. Ketika jenazahnya perempuan, Anas bin Malik sholatnya di tengah-tengah jenazah tersebut. Ketika jenazahnya laki-laki, Anas bin Malik sholatnya sejajar dengan apa? Kepalanya. Kemudian Ala ini bertanya sama Anas bin Malik, hakada kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah seperti ini dulu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kata Anas bin Malik, na'am, iya. Fa'aqbala alaina faqala ihfaduhu. Kemudian Anas bin Malik menghadap ke kita dan mengatakan, hafalkanlah tata cara sholat jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poin yang ketiga jamaah, intinya kalau sholat jenazah imamnya kalau seandainya yang jenazahnya ini adalah perempuan, maka apa? Di tengah-tengah. Kalau jenazahnya adalah laki-laki, maka jajar dengan kepala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.